Jika kita melihat sebuah kelas diagram, terkadang kita melihat ada sebuah garis yang menghubungkan dua kelas, misalnya seperti gambar ini. Nah, ini disebut sebagai garis asosiasi. Garis asosiasi adalah garis yang menunjukkan bahwa sebuah kelas, misalnya dosen, memanggil sebuah atribut atau operasi dari mahasiswa. Misalnya dosen memanggil metode belajar yang dimiliki oleh mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, bisa saja mahasiswa memanggil sebuah atribut atau metode dari dosen. Misalnya mahasiswa meminta agar metode mengajar dijalankan. Jadi itu kegunaan dari asosiasi, yaitu mengirimkan sebuah pesan untuk menjalankan sebuah metode atau operasi atau untuk mengakses atributnya. Kita coba lihat di use case. Misalnya kita punya dua aktor yaitu kajur dan orang tua, dan dua case yaitu pengajaran dan kuliah. Nah, kita misalnya membuat sebuah skenario dari kuliah seperti ini. Skenario kuliah, orang tua menyuruh mahasiswa belajar dengan dosen untuk mengajar program Java. Nah, dari skenario sederhana ini kita tahu bahwa orang tua mempunyai responsibility menyuruh. Kemudian dosen mempunyai responsibility mengajar, ya, mengajar, dan mahasiswa mempunyai responsibility belajar. Nah, dari contoh sederhana ini kita coba buat sekuen diagramnya. Misalnya orang tua, ya, dia memanggil metode belajar, ya, yang dimiliki oleh mahasiswa tadi, ya. Lalu mahasiswa karena dia perlu dosen, maka dia memanggil metode mengajar yang dimiliki oleh dosen. Nah, sekarang kita coba untuk mengaplikasikannya menggunakan bahasa Java. Untuk kita masuk ke kelas diagram tadi lagi. Kemudian ya, kita blok semuanya. Dan kita gunakan tools untuk mengubah kode menjadi kode bahasa Java. Ya, bisa juga C++, tapi kita gunakan bahasa Java supaya lebih sederhana. Karena kalau menggunakan C++ akan dihasilkan dua file, yaitu file header dan file C++-nya. Kita code generate isi bahasa Java. Kita oke. Sedang dibuat, lalu kita lihat hasilnya. Ya. Ini hasilnya, ya. Kita lihat orang. Ya, ini yang dihasilkan oleh Visual Paradigm, ya. Ya, ini tadi kita tulis nama, alamat, get name, get alamat, dan set alamat. Kita lihat yang kedua, yaitu mahasiswa. Ya, di sini ada kata-kata extend dan orang, nanti akan kita pelajari tentang inheritance. Ya. Kemudian dia mempunyai dua atribut, yaitu name dan jurusan, lalu get name, get jurusan, set jurusan, dan belajar yang kita tambahkan tadi. Terakhir kita lihat dosen. Ya. Di sini juga ada extend orang, ya, yang merupakan inheritance. Dia mempunyai atribut kode dosen dan departemen, lalu get kode dosen, set kode dosen, get departemen, dan set departemen, dan terakhir adalah mengajar. Nah, tiga kelas ini akan kita coba gunakan untuk menerapkan skenario yang sudah kita buat tadi. Yaitu skenario kedua, yaitu orang tua menyuruh mahasiswa belajar program Java dengan dosen yang akan mengajarkannya. Kita gunakan online GDB, sehingga Anda tidak perlu menginstal compiler. Kemudian kita rubah ke bahasa Java.
Karena di sini Anda bisa menggunakan banyak bahasa. Ya, bahasa Java. Kemudian kita upload kode tadi. Yang pertama orang. Ini. Kemudian yang kedua mahasiswa. Yang ketiga adalah dosen. Nah, di sini kita menggunakan skenario orang tua. Jadi, orang tua menyuruh mahasiswa ya, untuk belajar dengan dosen yang bisa mengajar bahasa Java. Di sini kita lihat dosennya dulu, ya, yang mengajar bahasa Java. Kita hanya mencetak. Mengajar bahasa Java. Ini kita tutup saja. Kemudian kita lihat mahasiswa yang meminta dosen untuk mengajarkan. Maka kita buat dulu objek dosen. Kita buat nama objeknya D supaya ringkas. New dosen sebagai konstruktor yang default sehingga tidak ada parameter. Lalu kita panggil D titik. D di sini memanggil sebuah metode dari dosen yaitu mengajar. Mengajar ini. Ya. Nah, kemudian orang tua yang diwakili oleh main itu mencoba untuk menyuruh ya, menyuruh mahasiswa untuk belajar. Sehingga dia harus membuat dulu kelas mahasiswa, kemudian objeknya adalah M supaya ringkas juga, sama dengan new mahasiswa. Kemudian M objeknya untuk memanggil metode belajar yang dimiliki oleh mahasiswa. Belajar ini. Ini kita tutup sebagai komentar. Nah, sekarang kita coba run. Maka ini hasilnya. Mengajar bahasa Java. Kurang. Oh ya, Java. Kemudian ada throw yang di main-nya ada throw, kita hilangkan throw. Tidak ada ya. Kita lihat di orang mungkin. Di orang. Tidak ada. Mahasiswa. Oh, ini belum mengajar. Belum kita hilangkan. Ya. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Jadi, sekarang dosen mengajar bahasa Java kepada mahasiswa. Nah, itulah tujuan dari asosiasi, yaitu sebuah kelas mengirimkan pesan agar sebuah metode itu dijalankan. Ya, di sini
orang tua di dalam main itu menyuruh mahasiswa yang mempunyai metode belajar, ya, di sini belajar agar belajar kepada dosen yang mempunyai kemampuan mengajar, ya, mengajar yaitu mengajar bahasa Java. Demikian pembahasan tentang asosiasi yang ada pada kelas diagram, ya. Intinya adalah asosiasi terjadi jika sebuah kelas meminta sebuah metode bekerja. Jadi itu tujuan dari asosiasi. Coba dipahami dan dilatih, semoga bisa dipahami. Terima kasih.